Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji Kamis 5 Januari 2023, hari biasa masa Natal. Marilah kita berdoa karena Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Kuasa, dengan kelahiran Putramu telah mulai tampak hasil karya penyelamatanmu. Teguhkanlah iman kami agar dengan bimbingan Putramu kami dapat memperoleh kemuliaan yang Kau janjikan. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Yohanes bab 1 ayat 43 sampai dengan 51. Sekali peristiwa, Yesus memutuskan untuk pergi ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Lalu Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret." Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Maka Natanael datang kepadanya. Yesus berkata tentang dia, "Lihat, ini seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepada Yesus, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudaraku terkasih, Injil kali ini masih membicarakan tentang panggilan Yesus kepada para murid pertama, di mana Yesus berkata, "Ikutlah aku." Dan hal itu terjadi dalam diri seorang Filipus. Nah, Filipus tentu tahu dari Andreas dan Petrus. Kemudian Filipus sesudah bertemu dengan Yesus dan ia mengatakan ya, dia bertemu dengan Natanael atau Bartolomeus. "Hei, aku ketemu Mesias loh. Orang dari Nazaret itu anak Yusuf." Ada apa orang Nazaret itu? Yang ada apa deh, kata orang Bali. Tapi Filipus katakan, "Ayo lihat dulu, jangan asal komentar, jangan asbun kamu ini loh." Natanael seperti cucuk hidung ikut Filipus. Apa terjadi? Yesus mengatakan apa? "Hei, orang Israel sejati, selamat bertemu." Kaget dia. Lalu Yesus berkata, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku sudah melihat engkau di bawah pohon ara." Nah, itu kaget lagi. Jadi dibuktikan ya oleh Yesus. Maka dari peristiwa ini kadang-kadang kita melecehkan orang. Sama dengan satu peristiwa ya. Nah, di Amerika itu cerita seorang berwarna berkulit hitam mempunyai restoran besar.
Kemudian ada seorang berkulit putih. Dia baru mendapatkan lotre. Lalu dia ingin mentraktir para pengunjung di restoran itu. Tapi dia nggak suka dengan si kulit hitam itu. Dia katakan kepada waiter, tolong ya, kamu belikan semua makanan itu, saya bayar. Tapi jangan untuk si hitam itu ya. Itu. Lalu dia waiter, si kulit hitam dengar sedang sambil membaca koran, dia masa bodoh. Kemudian setelah beberapa saat si bule itu datang lagi makan. Terus dia tanya, gimana dengan si gelap itu? Oh, si gelap itu, kata si waiternya, si pemilik ya. Iya, yang dulu duduk di sana itu loh dengan baca koran tuh, ya, si kulitnya gelap itu. Dia pemilik restoran ini dan kini sudah meninggal. Dan dia pesan, nanti kalau datang lagi orang yang telah mentraktir makan itu, kasih dia gratis. Jadi saat itu si pengunjung yang angkuh tadi diberikan gratis oleh si almarhum. Baru di situ dia terkejut. Waduh, sorry ya, kok saya melecehkan si hitam ini, padahal dia pemilik dari restoran ini. Dan si waiter mengatakan, memang orang ini luar biasa. Biasa ya, orang-orang yang tidak bisa punya makanan, yang tidak punya makanan itu datang kepada dia dan dia memberinya dengan sukacita. Nah, saudaraku terkasih, sama seperti pengalaman Bartolomeus kepada Yesus. Bartolomeus anggap sepi Yesus ini. Nathanael sebetulnya namanya bagus, artinya apa? Pemberian Allah. Tapi pemberian Allah itu mulutnya bocor, asal sembarang. Kita belajar dari Nathanael, inilah hati-hatilah dengan mulut kita. Mulut kita adalah harimau kita yang bisa membakar. Ya. Jadilah kalau kita punya mulut yang bijaksana, sebagaimana yang dilakukan oleh Yesus. Nah, panggilan Yesus ini bervariasi. Kalau kita perhatikan dari yang pertama, menurut versi Yohanes, murid pertama yang mengikuti Yesus adalah Andreas. Andreas kemudian membawa Simon, kemudian membawa Filipus, membawa Bartolomeus. Dan boleh katakan kalau kita perhatikan, panggilan setiap orang itu berbeda. Kalau kita perhatikan zaman sekarang, di Eropa banyak seminari tutup. Anak-anak muda tidak mau menjadi imam. Tetapi cukup banyak juga di Amerika. Orang-orang yang sudah dewasa, yang sudah bekerja, mereka kemudian mengabdikan diri sebagai imam untuk melayani gereja. Ini adalah panggilan Yesus secara khusus. Bahkan juga ada yang kita tahu, adik kakak dari Jakarta, dua-duanya juga masuk biara. Ya, setelah mereka bergelar, satu doktor, satu master, dan uang mereka sebagai satu keluarga cukup berkecukupan, tetapi mereka mempunyai kekurangan hidup rohani. Dan itulah panggilan Yesus. Maka panggilan Yesus itu tidak hanya terdiri dari materi saja, orang yang berkekurangan saja yang lapar datang kepada Yesus, tetapi juga orang yang berkecukupan secara material datang kepada Yesus. Karena apa? Kekurangan hidup rohani. Maka Yesus selalu mencukupi dimanapun kita berada. Sering kita khawatir gereja ini kosong akan kepemimpinan, tetapi Tuhan Yesus itu bersifat seperti air. Sifat air itu adalah selalu membuat rata. Ya. Yang pertama kali diisi adalah yang paling relung, yang paling dalam diisinya. Kemudian yang lebih cetek dia juga diisi, sehingga air ini selalu rata permukaannya. Karena itu dalam urusan dengan panggilan, ayo kita pertama
membuka mata hati kita. Sebagaimana Nathanael setelah Yesus berkata, "Aku telah melihat engkau di bawah pohon ara," baru sadar. Lalu dia mengikuti, ya, dan dia berkata, "Rabi, engkau anak Allah." Luar biasa. Jadi kekaguman itulah yang menjadikan Bartolomeus bertobat dan mengubah diri, dan kemudian sampai di penghujung hidupnya nanti di Yunani, ya, menjadi seorang martir yang memberikan diri seutuhnya kepada Kristus. Dan juga Bartolomeus telah melihat apa yang dikatakan oleh Yesus, di mana para malaikat naik turun, ya, memuji Tuhan. Kenapa? Orang menanggapi panggilan dengan tulus dan polos. Orang yang dipanggil dengan kepolosan dan ketulusan akan mendapat kebahagiaan. Jadi tidak bermuka-muka, tapi polos di hadapan Tuhan, dan ia bahagia. Sebagaimana Paus kita yang baru saja meninggal, Paus Benediktus ke-16, yang lurus, tidak mau dibengkokkan, dan berjalan terus dalam kebenaran Tuhan. Selamat berbahagia Paus Benediktus ke-16 yang juga tentu saja sudah memimpin kita dalam beberapa saat. Tuhan memberkati.